Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Menjadi pemilik dari api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dia secara kebetulan dapat melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo-er. Teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak perlu lagi berakhir begitu sengsara setelah mengalami 10 kali pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali Skyfire Tree Mysterious Cheng meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan, ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. 3 perubahan misterius Skyfire yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di Burning Flame Valley. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode ki misterius seperti mantra api? Sepertinya meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh saya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racunnya yang menyedihkan memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik, semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, apakah Anda Tuan Yan Xiao? Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Anda akhirnya kembali, saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda di Burning Flame Valley. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat. Petik 2, itu bagus karena kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda, Liu Qing berbicara sambil menyeringai.
Mengapa? Saat ini, banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liu Ku memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda. Cek, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer. Lin Yan menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang cukup banyak yang datang. Di antaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu penatua kehormatan ini, saya tidak berniat tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya tahu Anda tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. Apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke paviliun batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius. Ya, saya punya kabar. Perhatian Xiao Yan sedikit menguat saat mendengar ini. Xin Lan yang Anda sebutkan itu harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xin Lan, kata Liu Qing. Klanmu, Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat, setidaknya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, daerah pilkada dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi sesepuh di menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Petik 2. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Sebagai pengakuan, tidak heran klan Ye akan mengirim Xin Lan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua menara Pil? Xiao Yan bertanya, karena dia telah berjanji untuk membantu Xin Lan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam menara Pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di Central Plains sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi, ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percayai tanpa syarat di dalam hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun,
Ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing sedikit mengerti saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es. Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah. Dari ekspresi suram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Ice River Valley tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah pilkada. Xinlan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah Central Plains. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Dou Huangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin akan membebani. Makanya, dia tidak terus ngotot. Karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat pergi ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xinlan. Petik 2. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan membuatnya terhindar dari tersesat di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima petanya. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah Little Fairy Doctor sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Petik 2. Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi.
Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah." Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya." Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. "Hati-hati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke wormhole. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam wormhole. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam wormhole. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang diaduk badan racun yang menyedihkan di Central Plains agak melebihi harapan Xiao Yan. Apalagi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, yang bahkan membuat Yao Lao tercengang. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya, setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia benar-benar akan menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huo Zunze memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Dou Zun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat saya mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, flame transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat hanya dapat mengizinkan saya untuk menggunakan lotus api pembasmi sekali. Petik 2. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, saya beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini,
tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam wormhole seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan perubahan misterius 3 misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun, Xiao Yan sudah mempraktikkannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang Burning Flame Valley, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam mempraktikkan Skyfire 3 Mysterious Cheng sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, swoosh, itu melesat ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Tinjunya berangsur-angsur mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, swoosh, itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiao Yan, telah tiba. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform itu sepenuhnya dibangun dari bebatuan seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dengan tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang samar-samar menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang akan terlempar keluar setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit wormhole. Cahaya perak lain bersinar di ruang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Dengan segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang telah bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya saat melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Doki. Hanya saja titik transit wormhole ini sudah begitu megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tempat ini memang daerah pil, alkemis yang jarang terlihat di daerah lain ini sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di kawasan tengah. Lembah Sungai Es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari Lembah Sungai Es. Petik 2. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Apa yang disebut Poison Lady yang menyedihkan kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga, Lembah Sungai Es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu.
Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangan itu tampak kabur, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hihi, adik laki-laki ini baru di daerah pilkada, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi telah bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa menyanjung Xiaoyan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Xiaoyan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Pandangannya beralih ke pria di depannya. Saat dia dengan samar bertanya, dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiaoyan secara acak memberinya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Tuan, ini benar." Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepuh ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Petik 2. Kelopak mata Xiaoyan bergerak-gerak. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah sungai es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menyedihkan itu menderita telapak misterius mata langit kedua sesepuh meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiaoyan yang diturunkan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, "Di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita beracun yang menyedihkan saat itu?" Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka curiga bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak faksi yang ingin beraksi. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani untuk campur tangan sebagai hasilnya, karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun yang menyedihkan. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, embusan, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan saat dia memikirkan ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan Douzong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok dengan pihak lain jika mereka memiliki 2 Douzong. Lembah sungai es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan. Itu hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun, Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan Beast Flames.
Harus dikatakan bahwa Pil Region layak menjadi tengah wilayah Central Plains atau bahkan benua Doki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiao Yan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisi secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 Beast Flames dan juga telah menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua Beast Flames yang dia peroleh, kecuali yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api, Life Transforming Flame, memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiao Yan menggabungkan Beast Flame terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar yang membentang dari hutan dan membentang ke cakrawala. Saya telah tiba. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemuliaan seperti saat itu. Meskipun demikian, seekor unta, yang akan mati karena kurus, lebih besar dari seekor kuda. Masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikah dengan itu sebagai Chao Dan. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang indah dan cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini. Klan Chao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi Chao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Chao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Petik 2. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Chao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Chao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi membosankan. Dia segera berbicara, dengan suara yang dalam, jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang Anda bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kamu sudah lama berbicara tentang orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Petik 2. Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar dipancarkan saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, kakak Xiao Yan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. Xin Lan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas Xin Lan, yang memimpin kelompok Xiao Yan ke Central Plains. Dia tampaknya mengerti arti Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, maafkan aku. Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xin Lan yang tertunduk.
Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Xinlan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menerobos masuk ke klan Ye saya secara acak. Petik 2. Suara Xinlan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah menangis pada Xiao Yan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga menatap Xiao Yan dengan mata geram yang sama. Beberapa dari generasi yang lebih muda memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini menurun, itu bukan dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Apalagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengan mereka. Xiao Yan melirik pria tua ini. Dia hanyalah seorang bintang Douzong. Selain itu, dari penampilan kursi yang dia duduki, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura agung yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 Douzong. Ikuti aku, bawa aku ke dia. Mata Xiao Yan menatap Xinlan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xinlan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiao Yan ke Central Plains, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kamu anak muda yang kurang ajar. Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya. Memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Tangannya membanting dengan keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar ledakan, dan meja keras itu hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara embusan yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani bertindak sombong di klan Yeku. Namun, aku yang dulu akan mengajarimu, generasi muda ini, apa artinya menghormati yang lebih tua? Petik 2. Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak dari tangannya yang keriput. Tetua keempat, hentikan. Xinlan buru-buru berteriak. Sebuah pucat terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat itu sama sekali mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga menyebabkan dia kesal. Sekarang, seorang pemuda, yang muncul entah dari mana, berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiao Yan, cepat pergi. Xinlan buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat tetua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih dapat menghasilkan 2 hingga 3 elit Douzong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiao Yan juga mengabaikan teriakan Xinlan. Matanya menatap orang tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia mengkhawatirkan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk terluka. Bocah, setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok tetua keempat melintas dan muncul di depan Xiao Yan sementara banyak tatapan, yang berniat menonton pertunjukan, menonton. Tinjunya terkepal erat dan berwarna hijau, api yang ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kejam diayunkan ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang fantastis. Namun, kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonik yang dalam dan rendah muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan merentangkannya. Bang! Tinju dari elder keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiao Yan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai dapat dipancarkan,
wajah semua orang menjadi kaku saat mereka menemukan bahwa pemuda kurus, yang tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau di tinju Elder keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan saat melakukan kontak dengan telapak tangan Xiao Yan. Itu padam di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah menjadi sunyi saat ini. Anggota klan Ye, yang sombong tadi, saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Dousong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiao Yan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Bang! Kekuatan liar dan kejam yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiao Yan seperti semburan saat tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke tubuh tetua keempat klan Ye. Grup, kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan licik menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan keras ke pilar besar di aula. Seteguk darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat tetua keempat, yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan Xin Lan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dousong. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Dousong sampai dia meludahkan darah. Ini baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xin Lan menatap wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh. Ekspresi yang kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu, Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah Elder keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Ayo pergi. Berhenti. Dua tangisan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Dousong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang 3 Dousong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti tetua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiao Yan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini klan Ye kita. Mengesampingkan seranganmu ke tempat ini, saat ini kau telah melukai seorang tetua dari klan kita. Masalah ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kita saat ini sedang menurun, mereka tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiao Yan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Pil meskipun penurunan klan Ye. Saya bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, aku masih ada urusan. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Saya saat ini tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Anak nakal yang sombong. Ekspresi dari dua tetua klan Ye, yang telah memblokir jalan Xiao Yan, tenggelam saat kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Xin Lan adalah anggota dari klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa sesukamu. Tetua pertama, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti bisa masuk ke kursi Pil Tower Elders sekali lagi. Xin Lan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xin Lan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiao Yan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xin Lan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya memiliki pendapat saya sendiri tentang masalah ini, pria tua berpakaian hijau itu berbicara dengan samar. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, teman muda ini,
jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Xinlan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai pembawa acara. Kata-kata ini mungkin bisa diletakkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiaoyan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau saat dia berkata, saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xinlan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Petik 2. Kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan mengambil langkah maju. Dalam hal ini, izinkan saya yang lama untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya.